lihat, ini adalah Aglaonema bigroy. Jadi ini teman saya titip Aglaonema bigroy. Cuman mau diambil hari Minggu. Jadi titip dulu di sini. Terus ini dia juga beli apa ini? Ini Calathea apa gitu ya. Terus sama ini sirih apa? Tuh kan, bagus-bagus ya guys. Saya jatuh cinta nih, jadi pengen beli juga, keren. Kemangi saya guys. Ini adalah tanaman cabai saya, tapi kurang bagus. Dan saya kaget ternyata cabenya berdampingan dengan lenca guys. Ini dia lencanya. Mana sih, nggak kelihatan? Nah, lencanya. Percaya nggak percaya, ini jeruk sependek ini ternyata dia berbuah dong. Buahnya udah ada 2. Cantik banget. Sayang metiknya. Dan ini adalah rawit setan. Dia sudah berbuah, tapi yang merah cuma satu-satu, jadi panennya satu-satu kali ya. Tuh guys, saya punya pohon kunyit. Ada jeruk buat sayuran juga. Jadi berkebun di samping rumah. Nastar. 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 Di sini dia perkembangan kombucha saya. Ini udah tanggal 20 Agustus, berarti baru 9 hari kombuchanya. Dan dia sudah membentuk lapisan seperti ini. Jadi dia udah ada anaknya di atas. Dan nanti ini kita bisa bagi 2 lagi untuk buat kombucha lebih banyak. Selamat pagi semuanya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik semua. Ini saya baru selesai nyiapin sarapan anak-anak, masih belum ngapa-ngapain. Kalau teman-teman lihat, ini saya tuh kameranya jadi selfie gitu, jadi saya lihat ke tengah, kameranya sebelah mana, jadi saya agak bingung juga. Ya guys, saya mau cerita sama kalian. Jadi beberapa hari ini saya mengalami banyak hal, makanya saya nggak bikin video. Mungkin apa ya, saya tuh terlalu lama di rumah. Jadi udah hampir mau 2 bulan ini saya di dalam rumah, nggak keluar rumah, cuman ke depan rumah doang. Dan dengan kegiatan anak-anak sekolah, terus saya harus bangun pagi-pagi nyiapin mereka makanan. Terus karena saya punya anak spesial, jadi punya anak spesial itu pada saat dia sekolah saya nggak bisa tinggalin. Jadi saya harus tunggu dia sekolah, karena kalau misalnya saya tinggalin dia juga akan pergi dan nggak akan sekolah gitu. Jadi saya itu udah tiap hari belajar terus, dari hari Senin sampai dengan Jumat saya sekolah juga gitu, dari jam 8 sampai jam 12 siang gitu guys. Nah ternyata lama-lama menjalani kehidupan seperti itu saya ada jenuhnya, dan mungkin secara mental ada penolakan. Jadi saya nggak bisa terima. Saya bosan gitu. Mungkin saya merindukan kehidupan yang dulu. Kalau dulu kan kayak Sabtu Minggu bisa pergi kemana, atau misalnya dalam setahun 3 kali atau setahun 4 kali bisa berlibur, me time. Kalau sekarang gak bisa kemana-mana gitu, dan itu berpengaruh sama diri saya. Jadi nggak apa ya, jadi, dan saya pun merasa kayak di rumah itu agak sulit berbicara dengan orang dewasa. Jadi karena kan apa namanya, kalau misalnya pasangan kita kerja terus kita di rumah, jadi kita ngomong sama anak-anak aja, sama Ryu sama Michelle gitu kan. Itu kan anak remaja juga kan, kalau misalnya ngobrol apa ya seputar mereka aja gitu. Cuman kadang perasaan saya tuh pengen ngobrol sama sesama perempuan yang memang sama-sama dewasa. Jadi bertukar pikiran, cerita-cerita yang lucu, ketawa-ketawa gitu. Itu sih kerinduan saya seperti itu guys. Dan kemarin itu saya mengalami banyak hal, tapi saya bisa belajar. Jadi kejadian dimana saya agak sulit mengendalikan panic attack. Jadi saya juga mengalami beberapa apa ya, saya ada hipokondriak juga muncul yang apa ya, saya ada tai lalat di leher saya. Terus saya tanya sama teman-teman saya, dan memang ada beberapa yang punya gitu, cuman warnanya itu merah, dan ternyata itu adalah penuaan ya guys, dan itu nggak masalah gitu kan. Tapi ada seseorang yang bilang bahwa itu berbahaya dan bisa bikin
kurus badan, ngabisin badan gitu, dan itu bikin saya stres. Dan saat itu juga saya langsung nangis sesenggukan gitu. Terus saya mau ke rumah sakit juga, takut mau ngecek gitu ya. Jadi saya nggak berani untuk ngecek diri saya sendiri. Dan pada akhirnya saya ketemu teman, cerita sama teman, ternyata teman saya anaknya juga ada. Kalau saya kan cuma setitik pulpen aja gitu merahnya gitu ya. Nah kalau teman saya tuh anaknya ternyata ada segede kuku katanya, dan dokternya bilang bahwa itu nggak apa-apa, dan kalaupun nanti mau dihilangkan, dioperasi ya dengan operasi bedah kecantikan, jadi bukan operasi besar gitu, dan itu selama nggak mengganggu ya nggak masalah, dan itu nggak bahaya gitu. Dan di situ saya jadi lebih seneng kan guys, dan saya bisa menemukan hidup saya kembali gitu. Dan setelah kejadian itu ternyata saya juga mengalami hal lain guys. Jadi si panic attack itu muncul berkali-kali. Saya seperti apa ya, seperti dihantam terus, mungkin karena beberapa hari itu kan anak saya sempat sakit juga, diare gitu kan, sebulan lalu. Terus mungkin saya capek gitu ya, mungkin saya nggak bisa tidur kan kalau anak saya sakit. Kita kan pasti kan seorang ibu nggak bisa tidur, terus pengennya anak kita sehat. Terus saya sebagai ibu juga kadang suka was-was kalau misalnya contoh anak saya Rio atau Michelle mengalami apa, misalnya ngeluh apa, saya langsung cari tahu gitu gimana cara penyembuhannya seperti itu gitu. Dan saya tuh sangat khawatir anak saya nggak bahagia. Saya pengen anak saya bahagia gitu, karena kalau anak saya bahagia berpengaruh sama mentalnya dia nanti di kemudian hari gitu guys. Makanya dan saya juga tidak terlalu banyak menekan anak saya untuk jadi apa gitu. Terserah mereka mau jadi apa, saya akan dukung. Dan yang penting mereka bahagia gitu, selama itu positif ya guys gitu. Terus juga kemarin saya mengalami hantaman kayak tiba-tiba pada saat maghrib itu anak saya yang kecil itu nangis tantrum. Mungkin dia juga bosen sama seperti saya, dia bosen di rumah, dia pengen keluar. Terus dia tantrum, terus dia lempar sesuatu gitu, dan saya nggak bisa marah, saya peluk juga dia malah marah gitu ya guys. Jadi memang emosinya mungkin nggak terkendali karena selama ini dia udah nggak pernah keluar, mungkin dia juga rindu untuk keluar rumah gitu. Sama, semua orang mengalami hal yang sama gitu kan. Terus saya di situ kayak ngerasa aduh capek gitu, padahal ya seorang ibu memang tugasnya seperti itu. Cuman memang kita juga butuh ya guys untuk berdiskusi dengan temen yang sama-sama dewasa. Bukan diskusi sih sebenarnya yang kita butuhkan itu, kalau yang saya rasakan itu adalah ngobrol bareng, kita bisa bercanda gitu. Nggak usah ngobrol, bukan obrolan penting, nggak berfaedah juga nggak apa-apa. Ya obrolan santai aja yang nggak penting, dan itu malah bisa malah itu menyembuhkan. Jadi sebenarnya guys, kalau misalnya kalau saya itu pada saat saya berbicara sesuatu di suatu pertemuan dan itu pembicaraannya berat, saya jadi stres sendiri, dan itu bikin saya tertekan. Justru yang saya butuhkan sebagai orang yang punya anxiety disorder dan panic attack, saya butuh suasana di mana pada saat saya ada di suatu tempat yang kita bicarakan tuh bukan hal berat, tapi hal-hal ringan aja yang bisa bikin kita ketawa, dan itu bikin kita fresh. Dan pada saat kita pulang ke rumah itu kita udah siap menghadapi kesibukan kembali di rumah itu sih guys gitu. Nah terus saya juga coba makan, bikin sesuatu yang baru. Terus saya bertanam, terus saya juga kemarin bikin kombucha. Dan katanya itu bagus loh buat kesehatan, makanya saya mau coba dulu pada diri saya apakah saya cocok atau enggak minum kombucha. Semoga cocok ya, karena saya tuh butuh probiotik. Kalau misalnya probiotik tuh kan bagusnya yang lebih alami ya guys, yang langsung dari alam yang kita buat, yang tidak mengalami proses kimia gitu, kimia buatan maksudnya. Nah jadi harusnya yang alami dan itu lebih bagus gitu. Nah kalau misalnya memangnya kombucha cocok buat saya, artinya saya bisa terpenuhi kebutuhan probiotiknya dan dan bagus juga katanya buat pencernaan. Tapi nggak tahu, kita coba dulu seperti apa yang terjadi sama saya nanti gitu guys. Dan kombuchanya sekarang udah membesar, udah bagus, udah punya anakan baru. Sepertinya berhasil, dan kombuchanya bersih, putih, cantik sekali. Dan ini 2 hari ke depan saya bisa panen, atau 3 hari ke depan. Nanti saya akan lihatin sama kalian panennya seperti apa. Oke, thank you for watching dan bye-bye guys.